Annyeonghaseyo, apa kabarnya Yorobun? Bertemu lagi dengan aku, Kiara Syabira. Gimana tentunya di Pantengin Sarangyo. Oke, aku excited banget nih. Tapi agak-agak jadi gimana ya? Soalnya di depan aku ini ada ininya, ahlinya, suhunya dalam berbahasa Korea. Siapa lagi kalau bukan Borase. 안녕하세요. 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 저는 케라라고 입니다. Benar nggak? 반갑습니다. jadi dari nol lagi ya. Padahal saya juga belajar, tapi kayak langsung ngeblank gitu. Tapi Borase ini hebat banget loh. Dia belajar bahasa Korea itu dari SMP ya. SMP. Dan otodidak pula. Itu gimana ceritanya dan gimana bisa? Karena aku yang dari SD loh ya. Kok SD gue udah nonton drakor ya. Anyway, aku tuh nonton drakor tuh kayak udah dari kita, maksudnya karena kita nonton drakor tuh jadi pastinya kan sering mendengar kata-katanya. Ya aku pikir jadi bisa jago gitu kan bahasa Koreanya dengan sering nonton drakor. Ternyata enggak, susah. Tapi ini Borase ini bisa otodidak tuh. Tolong diceritain dong gimana bisa gitu akhirnya memilih untuk kayak gue harus belajar nih bahasa Korea nih, gue bisa nih gitu dari SMP pula. Itu awalnya aku juga suka drakor, Kak. Kalau Kakak pernah nonton BBF tuh dari itu, gara-gara itu. BBF itu masih kesini loh. Aku tuh dari zaman Endless Love loh. Oh, itu udah lama banget gak sih? Itu pokoknya aku mulainya dari BBF. Itu tahun 2009 ya, 2008 ya, 2009, 2008 terus kayak kayaknya lucu nih. Aku pikir awalnya drama Mandarin gitu kan. Soalnya kan dulu kan yang ngehits kan Mandarin gitu kan. Terus kayak pas aku lihat kayak hurufnya lucu nih, kayak bisa dipelajarin. Terus emang aku juga suka bahasa, jadi kayak mulai iseng-iseng nulis dari situ. Terus aku akhirnya dikenalin sama Suju dari temenku. Nah, jadi Suju itu kan kayak benar-benar awal banget kan. Gen berapa itu berarti dia? Gen 2. Gen 2. Gen 2. Jadi abis itu kayak wah ini lucu nih, apa nih si lucu apanya nih, cowok-cowoknya, opa-opanya gitu kan. Terus yang aku tuh dulu juga biasnya tuh Lee Min Ho gara-gara BBF itu. Terus kalau Suju siapa ya, bahkan aku udah lupa dulu aku suka sama siapa. Terus gara-gara itu Siwon bukan? Opa. Enggak, kayaknya bukan Siwon deh. Saya kan agak-agak kayak Siwon tuh idola para emak-emak gitu ya. Terus habis itu karena itu jadinya aku kayak ya udah deh mau belajar bahasa Korea. Akhirnya awalnya tuh aku pengen ngeles, tapi kayak waktu itu kayak masih uang jajan juga terbatas segala macam. Jadi ya udahlah beli buku aja. Nah, mulai dari situ kayak belajar sedikit-sedikit, terus nonton drakor, terus kayak dihilangin teksnya gitu. Enggak sampai sih, kayak cuman dengernya aja gitu. Oh gitu. Terus kayak ngelihat lirik bahasa Korea gitu kan, tapi kayak nggak tulisan ABC, tapi benar-benar huruf Koreanya gitu. Tapi maksud aku tuh, aku aja nih yang udah belajar kayak 2 tahunan nih kayak kok masih oneng gitu kan. Itu maksud aku untuk belajar bahasa Korea itu kan untuk tulisannya aja tuh kayaknya butuh pembimbing ya menurut aku. Apalagi zaman dulu itu belum common juga kan kayak YouTube gitu kan. Susah banget dulu. Pasti kamu belajarnya dari buku dan kayak jadi menerka-nerka sendiri nggak sih jatuhnya? Atau ya mungkin bukunya mungkin udah kayak komplit banget apa gimana nih? Kalau buku sih sebenarnya ada yang pertamanya tuh kayak buku belajar tulisan Koreanya itu, si Hangul itu, terus sama buku tata bahasanya. Jadi aku beli 2 buku itu dan kayak belajar sampai sebenarnya SMA. Nah, SMA tuh belajar sampai SMA, tapi kan karena nggak pernah dilatih, jadi kayak ya terbatas kan. Gak ada teman untuk ngobrolnya juga bahasa Korea. Nah, waktu aku kuliah itu tuh aku kuliahnya di UI yang which is banyak banget orang Koreanya di situ. Terus juga sebenarnya aku kan jurusan FISIP tuh. Nah, di seberangnya tuh ada jurusan FIB. Nah, di FIB itu ada kayak tempat les bahasa Indonesia untuk orang asing dan kayak 70%-nya itu orang Korea. Terus kayak dalam hati kayak Oke, harus kayak beraniin diri. Ayo kita ngomong gitu kan. Nah, mulai dari situ kayak ya udah ketemu sama mereka, terus ternyata di kelasku juga ada native orang Korea. Jadi kayak akhirnya aku kayak mendekatkan diri, ayo ngomong, terus akhirnya kayak jadi cepet bangetnya itu progresnya bisa jago bahasa Korea tuh dari situ. Dari sih, pertemanan. karena ngomong sama native.
Jadi harus dipaksain ya. Iya. Itu mungkin yang minusnya di aku tuh kalau misalnya bahasa apa pun aku misalnya kayak bahasa Korea, aku pernah belajar bahasa Jepang juga. Itu ya pertama kayak nggak ada tandemannya, nggak ada lawannya, terus aku nggak berani untuk ngomong tuh kayak akhirnya ujung-ujungnya bahasa Inggris juga yang dipakai ya kan, kayak aduh daripada gue salah bikin malu ya kan, udahlah. Ya udah bahasa Inggris saya langsung ya udah bahasa Tapi Inggris. Tapi untungnya gitu. mereka bisa bahasa Inggris juga. Iya, bisa bahasa Inggris. Ada yang bisa bahasa Indonesia juga malah jadi enak jadi ngomongnya bahasa Indonesia ya kan. Ya minusnya itu sih. Oh ya, kamu ini namanya Borasem ini kenapa dipanggilnya Borasem ya? Karena nama asliku kan Deborah ya. Oh, agak nyambung juga ya. Nah, jadi sebenarnya aku sebelum namaku Bora, jadi kayak aku udah bikin nama-nama Korea gitu. Biasa kan kayak anak SMA tuh dulu kayak lucu-lucu bikin apa ya nama-nama Korea gitu. Terus kayak bikinnya ada tek ini. Tapi kayak temenku bilang, namamu kan Deborah. 그냥 보라라고 하면 되지 않을까? Itu artinya kayak nama kamu kan Bora nih. Jadi ya udahlah nama Korea juga ada yang Bora, udah nama kamu Bora aja. Terus mulai dari situ kayak oke, sekarang nama Korea aku Bora gitu. Terus nah kalau Sem itu singkatan dari 선생님, artinya guru. Kalau bahasa Jepang ya senpai ya. Sensei ya kayak gitu, Bora sensei lah istilahnya kalau bahasa Korea gitu. Bora Sem. Terus yang membuat kamu akhirnya kayaknya ilmu aku nih kayaknya oke juga nih untuk di share, dalam arti kayak biar manfaat buat banyak orang juga. Kamu bikin konten segala macam, itu awalnya apa yang membuat kamu kayaknya yaudah deh gue kayak bikin konten gini nih, apa nih? Awalnya tuh kayak aku ngelihat buku, terus ngelihat postingan di sosial media yang ngajar bahasa Korea yang secara fun, kayak untuk anak aku zaman segitu kayak SMP SMA yang sebenarnya kan kalau belajar tek misalnya A sama dengan B yang kayak bosenin banget, itu nggak bakal bisa bikin kayak kita have fun gitu ya, belajarnya. Based on buku doang gitu kan. Gitu. Terus jadi kayak aku tuh karena aku juga belajarnya secara fun, kayak aku ngobrol bareng mereka yang nggak bener-bener kayak buku banget gitu. Jadi kayak mulai dari situ kayak oh ya udah deh coba aja aku bikin konten di awalnya di YouTube dulu, tapi di YouTube tuh kayak nggak terlalu naik. Jadi kayak aku pindah ke Instagram. Bikin postingan-postingan simple ya, misalnya terus kayak aku kait-kaitin sama K-pop, aku kait-kaitin sama K-drama, terus kayak misalnya waduh kan misalnya bahasa Indonesianya waduh tuh bahasa Koreanya apa sih? Jadi kayak yang bukan kayak gimana ya, informal lah kayak kita yang kayak bahasa sehari-hari santuy, juga. Ya pokoknya santuy, aku ngajarin santuy terus kayak teman-temannya pada suka gitu. Terus akhirnya kayak balik lagi ke YouTube, terus jadi lumayan banyak, dan itu juga karena COVID sih. Jadi COVID tuh bikin orang-orang kan nonton YouTube tuh kayak mencari hobi gitu kan. Gara-gara itu kayak jadi lumayan cepet banget berkembangnya di YouTube gitu. Berarti baru mulainya ya? Berarti tahun berapa itu? 3 tahun yang lalu sih. 3 tahun yang lalu. Nah berarti kayak pure yang memotivasi kamu untuk bisa bahasa Korea tuh emang karena pengen aja? Apakah oh iya nanti gue mau kerja di Korea atau gue kayak mungkin pengen apa buat nonton drama biar nggak usah pakai subtitle? Ya sebenarnya itu cita-cita awalku kayak untuk belajar bahasa Korea ya supaya misalnya di drama Korea orang ngomong apa itu aku nggak perlu baca lagi subtitle, sama misalnya kalau dengar lagu K-pop terus kayak oh udah langsung ngerti gitu, sesimpel itu gitu. Karena juga lagu-lagu K-pop itu kan enak-enak banget ya, kadang tuh kayak nangis tuh kayak nggak ngerti soalnya gitu, bukan karena nangis, bukan karena melo sedihnya gitu, kayak apa ya ini maksudnya. Iya. Aduh. Nah, kalau misalnya kamu nih sebagai Sem, tipsnya buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Korea biar bisa, menurut kamu mendingan otodidak kah atau yaudah deh kamu les aja, atau gimana nih baiknya? Atau kalau mau otodidak nih tipsnya apa nih biar kayak bisa kayak Anda gitu. Nah, jadi sebenarnya ada pilihan juga sih Kak. Kalau dulu aku mulai belajar bahasa Korea karena ya uangku sangat terbatas ya, anak SMP. Jadi kalau misalnya teman-teman juga yang terbatas duitnya, nggak, sebenarnya otodidak juga nggak masalah gitu. Terus tapi kalau misalkan teman-teman ada uang dan ada ini ya kenapa enggak les. Jadi kayak kalau les kan lebih terarah gitu ya, ada yang nunjukin step-stepnya gimana. Kalau otodidak lebih kayak
terserah kita mau belajar, enggak. Jadi kayak lebih agak lama makan waktunya gitu. Kalau dihitung ya dari aku dulu SMP sampai sekarang tuh sekitar 12 tahun, 13 tahun gitu. Jadi itu bukan waktu yang cepet jadi betul, gitu kan. Nah untuk yang otodidak sama yang les sebenarnya intinya tuh kayak jadiin atau paksain bahasa Korea itu sebagai kayak bahasa sehari-hari kamu gitu sih. Jadi nggak apa-apa salah. Kayak misalnya mulai dari otoke gitu kan diikutin di drama itu kayak sebenarnya nggak apa-apa gitu. Intinya latihan aja terus, paksa diri kayak supaya masuk terus tuh bahasa Korea sehari-hari gitu. Soalnya kayak di TikTok juga udah kayak mulai banyak yang kayak aku sih nggak tahu ya. Ada satu content creator yang memang dia tuh kayak ngobrol sama kayak opa gitu, terus kayak ih kok gemes, pas aku tahu ternyata dia belajarnya juga otodidak gitu loh. Dan menurut aku sih nggak gampang ya untuk bisa belajar bahasa Korea otodidak secara aku yang udah belajar pakai guru aja tuh nggak bisa gitu kan. Nah berarti tipsnya sendiri dimulainya menurut kamu dari apa nih? Kayak startnya dari mana dulu? Kamu baru benar-benar ngerasa bisa fasih, gue udah jago banget nih. Itu pas udah tahun keberapa? 2014. Oh berarti lumayan lama ya? Iya 2014-15. Itu yang mulainya aku ketemu sama teman-teman nativeku itu. Tipsnya sendiri apa nih biar kayak otodidak dan sukses nih bisa? Otodidak tuh intinya ya itu tadi kayak paksain semua Korea itu masuk di kamu. Misalnya kalau misalnya nonton drama nih di Netflix itu kan ada kalau subtitle tuh ada subtitle Korea juga. Jadi kayak misalnya dia ngomong apa nih, desanya apa sih? Ngomongnya apa itu percakapannya itu dia udah jadi kayak orang Korea ya sampai nggak tahu bahasa Indonesia. Percakapannya apa terus habis itu kayak di pause kamu ngulangin lagi yang kayak gitu, jadi latihan speaking juga. Terus misalnya kayak norebang nggak sih? Kalau misalkan kalau di Korea aku aja masih susah loh kayak nyanyi bahasa Korea ntar kecepetan gimana gitu karena kan dia tulisannya cepet kan. Tapi tuh kayak menurut aku lumayan melatih kita juga sih ya kan, karena tulisan Korea ya udah. Oh iya aku jadi ingat waktu dulu aku SMP saking kayak aku harus bener-bener ngafalin nih si Hangul, si huruf Korea. Jadi kayak guruku nyatet apa ngomong apa kayak aku tulis ke Hangul gitu. Jadi misalnya sejarah Indonesia adalah aku tulis tapi pakai secara Indonesia pakai tulisan Hangulnya gitu. Jadi kayak masuk gitu kan, harus dipaksain juga gitu. Sampai ini jangan ditiru, aku pernah bikin contekan pakai bahasa Korea. Tapi that's a good idea sih. Jangan ya, tolong jangan dicontoh, tolong. Tapi nanti mereka jadi PR-nya dua nih, ngafalin ininya sama oke gue harus ngafalin juga sih. Tapi sekarang tuh kayak menurut aku udah lebih banyak orang bisa bahasa Korea karena memang K-pop berkembang banget di Indonesia, kayak drama juga ya. Jadi aku kayak amazed banget sama kayak fans K-pop gitu kayak pada bisa gitu, ternyata lebih fasih dari aku atau ya udah fasih banget, bener gak sih? Tapi paling masalahnya kalau mereka cuma kayak belajar dari drama atau kayak teleponan sama yang itu yang tadi pakai aplikasi itu kayak mereka nggak bisa bedain antara tingkat kesopanan di itu Korea, yang itu masalahnya juga sih. Itu lumayan tricky juga karena tricky aku banget. Punya pengalaman juga nih ya kan. Ini aku ceritain gak ya? Ini kayak ceritain dong. Agak-agak nih soalnya mengundang tapi nanti kita saring lah kalau agak-agak ini ya. Jadi intinya kan aku ada satu project nih ya kan, yang dimana mengharuskan aku akhirnya bertemu dengan papa dari salah satu member EXO. Oke, ya kan, ngobrol lah, tapi kan ngomongnya bisnis kita. Bukan nyatet pernikahan kita tanggal nikah bukan ya kan. ada bukan. Okay. Soalnya kayak banyak joke gitu dari kayak EXO-L yang kayak pasti lagi ini ya, lagi mau diskusiin kapan mau tanggal ya, milih tanggal. Bisa kayak juga gitu sih. Ya kan? Terus ya udahlah. Nah itu aku sendiri nggak dibantu sama yang emang lebih fasih, karena aku juga ngeri sedep ya, takut salah ngomong gitu kan. Dan dari papanya sendiri juga dia nggak fasih bahasa Inggris gitu. Nah pas di teks itu memang bahasanya itu kan kayak nggak cuman formal dan informal, tapi kayak bahasa bisnis sama ada bahasa kayak ke papahnya, ke papahnya temen gitu. Bentuk temen hormat gitu. Ya kan ke papahnya. Teman hidup nggak sih? Aduh, saya
salah ini sebenarnya, salah mertua nih, kayak salah bias gitu kayak papanya siapa yang saya mau kenal tapi malah papanya ini duluan gitu ya kan. Makanya nah itu tuh lumayan kayak bener-bener nggak bisa kalau cuman kayak belajar mungkin kayak otodidak tapi nggak bener-bener tahu yang kayak itunya, karena once kayak kamu ngobrol sama orang yang tahu-taunya kamu bisa Korea tapi nggak tahu kamu belajarnya otodidak, nanti kayak kok dia ngomong ke gue gini, nggak sopan, bener nggak sih? Iya, aku juga soalnya kayak pernah yang aku ceritain yang teman sekelasku kan juga orang Korea tuh native, terus kayak ternyata setelah aku cari tahu dia tuh kayak sekitar 5 tahun atau 4 tahun di atas aku, which is aku harus ngomong lebih sopan, tapi karena aku pikir kayak awalnya kan teman sekelas gitu, jadi nggak apa-apa dong pakai yang anyong yang kayak gitu kan, kayak tapi kayak dia langsung kayak gue ini umurnya di atas lo, jadi lo kayaknya prefer jangan ngomong yang casual ke gue kayak gitu. Jadi kayak oke, mulai dari situ aku langsung kayak sama siapapun, sama teman sekelas pun, sama siapapun pokoknya harus pakai bahasa sopan ketika dia udah bilang santai aja, baru kita turunin gitu. Ya itu benar, itu aku juga kayak gitu sih, karena ngeri-ngeri juga. Maksudnya kayak ada teman aku yang mau udah kayak deket banget gitu, aku bahkan masih pakai kayak kumawayo gitu, nggak ini kayak udah sih kayak sopan padahal dia lebih muda dari aku, cuman menurut aku okay. kayak mendingan lebih sopan ketimbang kamu kayak nggak sopan sama orang, bener kan? Betul. Dan bener nggak sih itu ada kayak 3 pembagian gitu, bener? Atau ada cuma 2? 3 sebenarnya. 3 ya? Itu apa aja tuh? Itu yang tadi yang pertama casual, bahasa Koreanya itu ya 반말. Jadi 반말 itu kayak annyeong yang sering banget kita dengar, dan itu sebenarnya salah ya. Jadi annyeong terus 고마워 yang itu kan, itu semuanya casual. Jadi kalau pertama kali ketemu tuh nggak boleh banget sebenarnya pakai annyeong. Terus di atasnya lagi itu ada 존댓말. 존댓말 itu ya versi sopannya kayak 안녕하세요, 감사합니다 yang kayak gitu-gitu. Terus ada lagi satu lagi itu 높임말, sebenarnya mirip-mirip juga sama 존댓말 yang ada di tengah, tapi 높임말 ini kayak ada imbuhan buat kita lebih sopan ketika ngomong sama orang tua atau bisnis, jadi beda sih itu. Kalau kayak kok jadi lupa gue ya? Di Korea belajarnya udah sampai 높임말 level 2 sih. Baru level 2. Apa tuh kalau yang kayak ke public itu? 안녕하십니까? 안녕하세요 sebenarnya juga bisa sih. Yang kayak kalau misalnya di awards, acara awards gitu kan. 감사드립니다 yang gak ada akhirannya itu dia lebih ini enggak sih, lebih formal atau enggak sih? Untuk sebenarnya kalau 높임말 itu dipakai buat ketika kita nge-address orang lain. Jadi ketika kalau kita ngomong tentang kita sendiri pakai 다 감사합니다 yang kayak gitu-gitu. Tapi ketika ngomong sama yang address orang lain itu pakainya 높임말 gitu. Terus ada beberapa kosakata yang khusus untuk 높임말 gitu. Contohnya kayak mogoyo, mogo itu kan kayak biasa kan. Nah kalau 높임말nya itu 드세요, 드시다 itu. Yang sama yang lebih tua kan berarti kan? Iya betul. Jadi kalau misalnya orang tua kita bilang 밥 먹어요 itu kayak gak sopan banget gitu. Iya. Padahal kalau kita nonton drama kayak sama aja artinya, tapi kayak gimana ya, kalau di Jawa tuh ada kesopanannya juga kan, mungkin kayak bisa disambung sama itu sih, mirip-mirip kayak mirip-mirip gitu. Bahasa-bahasa kita juga bahasa Sunda kan ada kayak tuang, dahar. Nah iya itu mungkin gitu. Mungkin tingkat kesopanannya mirip kayak gitu juga sih. Bahasa Korea kan hampir sama kayak bahasa Sunda nih ya. Makanya aku masih kayak oneng dalam berbahasa Korea, tapi once aku ngobrol sama salah satu teman aku orang Korea juga, kayak dia bilang pronounce kamu bagus kata dia gitu. Ya mohon maaf saya orang Sunda soalnya mungkin agak-agak masuk gitu ya Bunda. Gitu. Aku dengar juga katanya Bora bikin buku ya? Bikin buku ya. Ada berapa buku nih yang udah launch? Launchnya ada 3. Ada 3 itu kamu beneran kayak ceritain dong tentang kamu bikin buku itu, kayak apakah kamu yang mengetiknya kah atau kamu kayak cuma ngasih idea doang? Aku ngetik semua sih intinya, semuanya. Jadi yang pertama itu bikin judulnya Diropa. Diropa tuh tentang kayak pengalamanku sebenarnya. Jadi kayak aku tuh suka sama opa, tapi aku nggak bisa menyampaikan isi hatiku. Ini opa Korea idol ya, bukan opa Korea asli ya. Jadi kayak opa idol, kayak aku tuh pengen bikin surat, kayak menulis kayak kecintaanku, kayak dukunganku sama dia gitu kan. Tapi kayak aku nggak bisa bahasa Korea gimana. Jadi kayak di situ tuh aku bikin judulnya kan Dear Oppa. Jadi itu emang di dalamnya tuh gimana cara nulis fan letter untuk bisa dikasih ke
sama idol kecintaan kita gitu. Di situ kayak cara nulisnya apa segala macam gitu. Terus Suju yang nih kamu atau buat apa? yang lain? Suju atau buat opa dulu ini tuh dong? Suju dulu Suju. Terus habis itu yang buku kedua itu judulnya Fantastic Korean. Itu tuh kayak lebih ke untuk pemula yang pengen belajar. Jadi ada Hangulnya juga, belajar Hangul, terus ada tata bahasanya. Nah kalau yang pertama itu kayak benar-benar cuma kayak ada contohnya lu ikutin, ada contohnya lu ikutin kayak gitu. Terus yang ketiga itu full tata bahasa. Jadi kayak misalnya tata bahasa di buku kedua itu kayak cuman 75% nih banyaknya. Nah yang di terakhir di Hello Korean tuh full 100% gitu. Kayaknya kamu pernah ngasih deh ke aku ya waktu itu. Iya Iya ya, dulu waktu kita yang di Ropa deh kayaknya. Iya ya. Tahu aja itu berguna banget loh. Berguna banget loh bahasanya. Di dalamnya tuh kayak ada kayak ucapan terima kasih, gombal yang kayak gitu-gitu. Intinya kayak nggak aku serius. jago banget nih ngegombalin. Nah, kita akan membahas kayak agak sedikit keluar dari perbukuan perbahasaan nih. Ngomong-ngomong soal opa. Kan Bora ini udah menikah. Tapi opanya opa Batak nih, bukan opa Korea. Horas. Itu aku tuh mikirnya kayak ini mah udah fix nih kayak enaknya nih pasti sama opa Korea nih, kayak udah jago bahasa Korea, ya apalagi gitu kan. Nah, terus temennya banyak juga orang Korea kan. Banyak. Makanya udah pasti nih kayaknya udah nih. At the end pasti sama orang Korea lah ya. Nah gitu. itu coba diceritakan, apakah mungkin punya pengalaman sama opa Korea kayaknya, aduh budayanya kayaknya beda nih atau kayak apa nih, agama atau apa? Aku tuh pertama kali pacaran sama orang Korea ya, yang waktu aku masuk kuliah itu. Nah jadi kayak cobain gitu. Terus dicobain ya? Sama pacaran sama orang Korea gitu. Nah terus kayak ternyata pas dicoba-coba kayak aku trying too hard kayak bisa nyesuain sama stepnya mereka nih. Terus ada juga itu yang pertama. Terus budayanya kan yang bikin kayak beda atau kayak cara berpikir mereka? Cara berpikir juga. Terus kayak kalau misalkan sebenarnya kalau aku kuliah kan misalnya kayak kita masih 20-an awal kan. Terus kayak maksudnya aku juga udah mikir ke arah yang serius. Itu juga aku kayak terlalu ini juga sih. Terus akhirnya kayak dia kan seumuran cewek kan biasa agak-agak ini kan melo-melo Hello Kitty. Dia kan seumuran sama aku ya. Yang which is sebenarnya kalau itu untuk ukuran anak cowok Korea tuh masih sangat muda gitu. Jadi sama sekali nggak kepikiran untuk ya ke arah yang serius apa segala macem gitu. Jadi kayak kayaknya jalan di tempat nih gue nggak ada kemajuan. Jadi di situ terus kayak sempet kayak ada masalah ya, beda agama juga, beda budayanya beda kayak ya gitu. Terus kayak mereka intinya kalau nggak serius bahkan mereka backstage sama backstage apa itu ini mikirnya udah mau kok backstage sih apa nyanyi di perform game diem nggak ngomong backstreet sama orang tua gitu. Ketika baru mau serius dikenalin, tapi kan agak beda kan kalau di sini kan. Di sini ya, kayak bilang aja teman mah gitu atau teman pak. Bahkan kita kalau mau kemana-mana pamit kan harus ini. Nah mereka pasti tuh awal-awal dikenalin lah. Kalau udah ngomong ke orang tua pasti serius banget. Jadi kayak lama ya gitu. Jadi kayak ya udah deh kayaknya nggak bisa nih, gue berasa jalan di tempat nih gitu. Aku pikir tuh kamu tinggal di Korea loh, ternyata kamu emang pure maupun berbahasa Korea nih, tapi kayak memilih stay di Indo. Apa yang membuat kamu akhirnya kayak gue lebih betah di sini? Apa tuh? Aku pikir lama di Korea malah. Apa ya? Sebenarnya kayak aku pernah cita-citanya emang kayak pengen kuliah di Korea dan segala macam gitu. Tapi ya Hepeng juga waktu itu belum ada kan. Terus juga padahal beasiswa dia bisa banget loh. Bisa banget. Nah waktu itu terus kayak bener-bener itu lingkungan baru yang kayak masih takut-takut gitu. Dan ternyata kayak waktu diceritain apa segala macem, ternyata tuh menurutku ya negara Korea itu indahnya cuman buat liburan. Kalau tinggal di sana kayaknya pressure-nya beda ya. Beda banget gitu. Beda banget. Emang kayak dari ini pengalaman aku aja nih kayak 6 bulan kan di sana. 6 bulan. Terus bolak-balik juga karena suami aku kan di sana ya, Sehun. Oke. Kayaknya bintang tamu di sini udah pada enak sama gue yang selalu Sehun suami, sampai kalau aku di mana-mana pasti di bawah kayak, "Loh, kok ada istri Sehun?" gitu, padahal kayak gitu. Intinya di sana itu kayak kita diharuskan untuk kayak lu tidur lu aneh gitu, lu kayak tidur doang nih Ari, kayak lu ngapain gitu, lu harus kayak
ada activity gitu, entahlah kerja, entah itu perasaan aku aja ya. Cuman aku ngerasanya kayak wah semua orang kayak busy banget gitu, kayak gitu. Terus juga mungkin dari makanan juga, maupun makanan di sana enak-enak pastinya. Cuman kayak makanannya itu ya udah makanan Korea. Kalau di kita kan mau apa? Korea ada, mau Jepang ada, mau ini ada, semua ada dan rasanya enak-enak buat aku. Dan harganya kurang lebih sama gitu. Kalau di Korea tuh makanan Indo aja bisa 10 kali lipat kan. Kayak di sini nasi goreng 12.000, di sana 12.000 won juga. Iya, 12.000 won, which is kayak 130.000. 150-an bahkan. Jadi memang kayak mungkin dari makanan juga. Tapi kalau secara apa ya? Secara untuk kayak teman-teman lingkungan sih ya alhamdulillah sih aku kayak ngerasa nyaman-nyaman aja, maupun mungkin aku bahasa Koreanya masih B aja gitu, tapi kayak sosialnya oke gitu. Cuma nih yang aku tahu justru kalau soal cowok Korea itu biasanya malah set loh. Kayak atau mungkin yang kamu kenal, apakah dia cowok Korea yang tinggal di Indonesia atau kan kayaknya ada agak-agak terkontaminasi sama budaya Indo kali mungkin, jadi dia agak-agak slow gitu. Karena yang aku tahu cowok Korea itu set kalau misalnya suka dia langsung kayak entahlah jadian yuk gitu, ya atau buat ke pacaran kan, bukan ke dalam yang seriusnya kayak gitu. Kalau yang ke seriusnya beda ya. Beda. Tapi kalau kamu sendiri pernah ngalamin culture shock apa nih kayak dari antara Korea dan Indonesia yang kayak kayaknya gue nggak bisa deh, kayak oke deh gue kayak nggak akan deh sama cowok Korea, apa nih kayak atau tinggal di sana gitu, apa ya yang paling dominan? Kayaknya nggak tahu, mungkin dari keluarga aku yang sangat kayak mementingkan agama gitu. Jadi kayak ketemu sama mereka kayak mereka open minded tapi terlalu open minded gitu, jadi nggak nyambung ke aku gitu loh. Sebagai orang Indonesia kan kayak kita mungkin kayak juga terbuka sama lingkungan luar, tapi kayak kita memegang ada nilai kan yang kita pegang, dan nggak aku rasain di mereka gitu. Nilai apa itu? Ya misalnya kita udah sangat sangat kayak aduh nggak tahu nih mau ngapain apa gitu-gitu. Di saat itu kayak harusnya kita kayak berdoa kembali kepada Tuhan gitu, ya gitulah istilahnya. Tapi mereka kayak minum, terus kayak party, terus kayak malah ada mungkin yang kayak benar-benar udah capek banget sampai bunuh diri kayak gitu. Jadi kayak mereka nggak ada pegangan hidup nih gitu. Mereka bersandar pada diri mereka sendiri gitu. Itu yang aku rasa juga kayaknya berat ya. Karena emang di Korea yang setahu aku juga memang kebanyakan ateis ya. Iya, ateis. Kebanyakan ateis. Berarti yang kayak teman-teman kamu atau yang ada di lingkungan kamu itu kebanyakan, atau yang pernah misalnya mantan kamu itu dia ateis. Ateis ya. Tapi bukannya kalau ateis itu lebih gampang ya untuk kayak ditarik ke agama kita? Lebih kayak ditarik itu kan karena kemauan kita, bukan kemauan dia sendiri. Jadi menurutku kayak kamu nggak gitu tuh prinsipnya? Iya, aku mau karena dia maunya dia, bukan aku yang paksa gitu. I see. Seru banget ini, kita harus kayak ulik-ulik lagi nih. Nanti kita berdua. Nah, ini ada yang aku penasaran juga nih, aku kayak wah terkapcagi ya pada saat aku buka IG ternyata kamu mau wawancarai Sejong. Kim Sejong itu gimana ceritanya? Dan sekarang kamu malah jadi kayak sering nih kayak nge-host kayak untuk fanmeet artis Korea dan sebagainya. Ceritain dong keseruannya. Serunya sebenarnya itu karena viral itu, kakak tahu nggak sih? Betul. Yang aku kan kayak ngajarin dia mantul, bahasa Korea mantul, yang mantap betul. Tiba-tiba kayak dia ngomong terus mantul, ontul, terus ada satu lagi tuh kalimat namanya. Iya tahu gue. Satu itu nanti deh kayak gitu. Dia bilang mantul. Indonesia mantul, Indonesia 좋다. 저 알아요. 만둘, 언둘, 만둘, 언둘. 하나 더 아는데. 건둘. Lu belajar dari mana itu kontul gitu kan? Terus kayak, hah, apa ini? Ternyata itu kayak slogan buat apa sih, dia brand Indonesia yang ambas dia gitu. Terus kayak ternyata tuh bukan kontul tapi kentul kenyal betul gitu. Tapi kayak dia jadinya menjebak ya. Jadi ini kenapa gini gitu. Berarti pada ketawa banget dong pada saat. Nah makanya aku dari waktu nge-live sama dia itu kan kayak live di TikTok gitu kan. Terus kayak ini aku udah panik. Karena itu live nggak bisa dipotong kan. Tapi kamu langsung kan sama dia? Langsung. Jadi kayak oke.
aku pura-pura nggak tahu, dalam hati kayak aduh gimana nih, aduh gitu. Kalau aku sih udah kayak gitu, kayak aku udah nggak bisa nahan ketawa nih. Udah terus kayak udah selesai. Nah itu kayak 4 hari kemudian terus tiba-tiba banyak yang ngambil kayak nge-cut bagian itu, terus kayak diviralin. Mbak ini siapa yang ngajarin? Kenapa artis Korea disuruh ngajarin kontul apa? Kayak gitu kayak aduh ini pengalaman pertama nih jadi MC sekalian translator buat artis Korea. Viralnya karena itu. Hikmahnya itu. Thanks to Sejong berarti ya. Thanks to kontulnya si Sejong. Mantap betul lah pokoknya itu ada artinya, tapi kayak malah jadi kayak lucu kan pas dia ngomong. Terus dia kayak gimana personalitinya yang kamu lihat? Mohon maaf nih, sebelumnya aku tuh kayak bukannya apa-apa, dia sering banget disiperin sama suami saya nih ngomong-ngomong ya. Oh ya emang, ada project bareng ya film ya? Busted kan? Oh yang kayak berapa iya, season iya. itu kan, jadi kayak wah ada istilahnya namanya Sehun gitu kan, kayak oh tidak bisa bunda gitu, kayak tidak bisa gitu. Dia tipikal periang terus ya? kayak sebelum mulai tuh kayak kita dikasih waktu 5 menit atau 10 menit kayak biar supaya ice breaking lah ya, biar nggak dingin-dingin amat gitu. Terus kayak iya dia nanya oh iya, terus ya pokoknya seru, baik ramah banget sih. Ramah. Terus di situ dia juga terus akhirnya kayak ayo foto-foto kayak gitu pas udah selesai, malah kayak aku kan kayak minta kan kayak takut gitu ya. Grogi nggak sih? Terus Kamu kayak, ada perasaan kayak grogi nggak sih kayak baru ketemu sama artis-artis Korea itu? sebenarnya bukan karena grogi ketemu artisnya, tapi grogi kalau ngomong bahasa Korea salah gitu. Masih bisa grogi. Masih. Kirain saya aja yang berpikir kayak gitu. Masih kayak soalnya kan aku lebih kayak ngeliat fansnya gitu sih. Soalnya kayak fansnya bener. pasti kayak Lu mau yang terbaik harus gitu oke kan. nih, Jadi harus, kayak dalam hati kayak aduh aku harus bisa nampilin yang terbaik nih Iya, untuk iya, Sejong iya. sama juga fansnya Sejong gitu. Betul. Emang sih itu yang juga agak-agak tricky juga ya kalau sampai keselip ya kan, sampai kayak ada mungkin kita kata yang kurang sopan atau apa atau kayak yang salah gitu. Pokoknya yang bikin bad impression gitu kayaknya. Langsung deh nanti muncul di Twitter. Langsung deh ya kan, langsung di udahlah. I know. Kayak gitu. Oh my god, nih seru banget ngobrol-ngobrol sama Bora. Thank you so much. Aku sebenarnya masih punya segudang pertanyaan ya kan. Tapi mungkin next time lagi kamu bisa kita ngobrol-ngobrol lagi ya kan. Thank you so much for coming. Yeah, thank you. Oke, Yerbun, pokoknya jangan lupa saksikan terus pantengin Sarangheo di hari Sabtu jam 7 malam bakalan di-update terus ya. Yang belum subscribe, komen nih kalian mau kayak datengin dong mungkin Lee Min Ho atau siapa. Kayaknya aku juga boleh jadi translator kali di sampingnya ya. langsung mendaftarkan diri ya. Komen-komen di bawah aja ya, and like juga and share ke seluruh sosial media. Bye bye.